Halo semuanya, selamat datang kembali di Marques, podcast by Marketing Management Pathlight Christian University. Dan kali ini, aku Venistiawati dari Marketing Management Angkatan 21 bakal nemenin kalian semua dengan topik persiapan anak SMA dalam memilih jurusan nih. Apalagi kita kedatangan narasumber yang pastinya cocok banget untuk menemani topik kita hari ini. Boleh dong diperkenalkan diri dulu dari nama, kelas, dan udah ya kayak asal sekolah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Jasmine Vanessa. Aku kelas 10 dari SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Salam kenal. Oke, kita seneng ya pertama kalinya dalam selama ini kita kedatangannya bocil SMA nih. Jadi kali ini kita bakalan bahas nih tentang pemilihan jurusan kamu. Kamu sudah tahu belum kira-kira nanti waktu kamu gede bakal jadi jurusan apa gitu ambilnya? Nah, untuk sekarang kan masih kelas 10 nih. Memang belum ada yang spesifik, masih mencari-cari, tapi terarahnya sih lebih ke bisnis-bisnis gitu. Oh gitu. Itu karena kamu tuh kayak tertarik sama bisnis itu karena apa nih? Kayak kamu memang hobi bisnis, pernah buka online shop atau kayak gimana? Memang hobi juga, dan emang dari orang tua support, dan memang dari SMP dari kecil sih, zamannya tahu nggak sih kayak karet-karet lumben apa itu aku. Oh, kamu melok jualan gituan? Iya, di SD sampai dimarahi guru dulu gitu. Jadi emang ada interest di bisnis, dan mulai SMP kali ya itu ikut-ikut lomba bisnis juga gitu. Berarti kalau bisa aku simpulkan kamu tuh suka bisnis dari kamu ini ya kayak kecil ya anggapannya ya. Iya, jadi memang lebih ke non akademis ya. Aku bukan orangnya yang belajar banget, jadi aku suka kayak bisnis, terus aku juga suka main musik gitu. Tapi kamu kayak banyak kan sekarang kayak platform supaya kamu bisa belajar bisnis. Kenapa sih kamu tuh specifically pingin ambil bisnis jadi jurusanmu? Sebenarnya kan platformnya tuh bukan belajar yang mendalam ya, platformnya cuman nggak kayak bisa lah supporting ya anggapannya ya, kayak nggak kalau sing detail gitu ya. apalagi kalau anggapannya orang tuh wes lari nanti berapa tahun lagi ya, mungkin misalnya aku nggak kuliah bisnis, terus mau berkompetitif dengan orang lain atau businesswoman lain yang mereka udah jelas-jelas ambil ilmu lebih banyak dan lebih mendalam, ya nggak mungkin bisa dong, masih ketinggalan gitu. Iya benar sih. Terus kalau misalnya menurutmu kan kayak kalau misalnya kebanyakan orang tuh udah baru mikirin jurusan tuh waktu mereka SMA kan ya. Menurutmu idealnya orang yang udah tahu jurusannya itu menurutmu ya ini kelas berapa? Sebenarnya kelas 11 gitu harusnya udah tahu ya. Kalau kelas 12 tuh mungkin kemepetan. Jadi kelas 10 itu bisa mulai cari-cari memang dengan cara ikut-ikut lomba, ikut organisasi. Nggak ada salahnya loh untuk coba bidang-bidang mana sih yang kalian minati gitu. Jadi sehingga nanti kelas 11 tuh at least semester 2 itu udah settle lah. Kelas 12 jadi nggak bingung kan. Bener. Kan banyak tuh yang kelas 12 baru panik tuh. Aku ambil jurusan apa ya? Jadi harusnya kelas 11 udah tau lah gitu. Tapi waktu kamu kayak kan SMA ini kan pasti kayak banyak ladang buat kamu mencoba banyak hal ya. Kayak kalau misalnya aku di A1 dulu itu kan pasti ada kayak invest, pensi dan kawan-kawan gitu kan. Kamu ikut kan sih? Ikut. Nah gitu kamu kayak ada gak sih tertarik sama hal lain selain bisnis gitu? Oh, aku suka musik, terus emang aku suka sosial media, itu aku suka banget buat video, terus ya. Jadi emang di Instagramku udah kerjasama sih sama beberapa brand juga gitu. Kamu selebgram ya ternyata ya, diem-diem ya. Belum lah, cuman masih belajar. Memang itu juga salah satu yang berhubungan kan dengan marketing dan juga bisnis. Jadi belajar caranya how to manage your account, terus gimana deal with many people, nggak cuman yang baik doang tuh, pasti ada kan orang-orang yang menyebalkan gitu, dan menghadapi kehidupan sesungguhnya. Terus selain itu aku juga suka public speaking gitu. Jadi di sekolah biasanya acara tuh aku suka ditunjuk jadi kayak MC gitu. Oh, kamu malah kayak MC-nya sekolah ya anggapannya ya? Iya sih. Oh alah. Tapi berarti bisa tak simpulkan kamu dari SMA bahkan sampai sekarang itu sampai sekarang itu masih kerja dong berarti. Kamu sudah tahu dunia kerja gak sih termasuk? Udah, emang dari mama papa sih ajarin gitu. Emang dari kecil sih udah ditaruh mindset bahwa nanti itu mama papa gak bakal ninggalin semua yang, maksudnya
ya ninggalin, tapi it won't last gitu loh. Kalau kita sendiri nggak bisa kerja, duit bisa habis. Kalau kita taunya sih. cara menghabiskan duit, bukan malah gimana cara mendapatkan duit itu. Benar. Wow, berarti bagus ya ajarannya papamu. Berarti kamu tertarik sama banyak. Oh, tapi kamu tuh kayak lebih ke, kamu kan udah tahu toh kamu bakal ambil main bis. Kamu bakal, itu karena semua pengalamanmu makanya kamu ambil bisnis, atau karena kamu ambil bisnis supaya menambah pengalaman? Mudeng nggak maksudnya? Mudeng. Jadi sejauh ini itu belum fix, tapi mungkin kemungkinan terbesar di situ. Karena menurutku selama ini kan aku udah coba-coba tuh, udah jualan, udah buka social media account juga dan lain-lain, dan menurutku yang paling settle tuh sebenarnya bisanya bisnis ya. Yang lain kan mengikuti tuh, kalau emang kayak belajar bisnis, yang lain juga bisa dipelajari di luar itu gitu. Itu sih. Tapi kayak ada nggak sih temenmu yang kayak, loh kamu kok masuk bisnis gitu? Soalnya kan kalau di kuping-kupingku ya, konotasi bisnis tuh kayak seakan-akan kayak Berat kamu banget. nggak niat dan berat gitu loh. Ada yang sama tuh kayak, oh kamu nggak niat ya makanya kamu masuk bisnis. Ada juga tapi yang kayak, oh kamu mau nerusin usaha orang tuamu ya makanya kamu masuk bisnis. Kamu tuh kalau bisa dipresentasikan, kamu lebih di kolom yang mana? Kayak mau nerusin orang tua, atau kayak karena kamu kayak ya yang penting dapat S1, dapat koneksi gitu, atau kayak kamu edukasinya? Sebenarnya kalau untuk nerusin bisnis orang tua sendiri kan juga perlu edukasi ya. Gimana kalau misalnya gak ada edukasi terus kacau-kacauan tambah bangkrut kayak gitu. Jadi half-half sih. Juga dari kuliah itu kan gak cuman dapat ilmunya ya, pasti ada koneksi, itu yang paling penting. Kalau di dunia luar sekarang banyak sih, ilmu juga penting sih, tapi kan koneksi, kalau nggak ada koneksi ya pasti tenggelam gitu. Itu jadi half-half lah. Oke, kalau kamu nih, kalau menurutmu ya ini dalam memilih Menbis sebagai calon jurusanmu ya anggapannya ya, apa sih aspek yang paling penting dalam Menbis? Misalnya kayak Menbis itu biasanya banyak orang itu tadi, kayak kamu cuma boleh pilih satu ya ini ya, banyak orang atau enggak kayak banyak koneksi tadi, atau enggak kayak kayaknya kerjanya menjanjikan deh, atau enggak biasanya gajinya gede kayak gitu-gitu. Kamu apa yang kayak bener-bener kayak on point gitu, kenapa kamu mau Menbis? Ilmunya itu kan bisnis nggak secara umum, tapi itu juga karena based on ceceku yang pertama FYI itu dia ambil IBM gitu. Dan dia bilang kalau bisnis itu, dan aku memang udah kayak ikut lomba-lomba gitu kan juga, terus aku juga pernah ikut lombanya itu, dan aku merasa itu benar-benar mencakup gitu loh. Jadi bisnisnya belajar manajemennya juga, belajar pemasarannya juga dan lain-lain. Jadi aku rasa cocok banget kalau memang aku sudah tahu tujuannya mau jadi businesswoman gitu ya. Oh, bakal jadi independent woman ya ini. Oke. Kalau misalnya nih, kan kamu kan ambil jurusan ini, pasti orang tua ikut campur nggak sih? Kalau ikut campur ya pasti ya, kan masih SMA juga ya, masih di bawah naungan orang tua. Nah, kalau misalnya amit-amit ya, tapi orang tuamu tuh menentang jurusanmu, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Terus apa sih kira-kira cadangan jurusan gitu? Jadi kayak plan B jurusannya kamu apa? Aku kalau nggak bisnis, plan B-nya adalah marketing atau ilkom sih. Tapi sejauh ini benar-benar mama papa sih support aja, benar-benar full sih. Emang dari awal disupport gitu, karena ya memang udah kelihatan juga aku interestnya di situ. Selama itu positif, didukung lah. Iya. Kalau misalnya kan kamu masih SMA nih ya, dan kamu masih muda banget loh, kelas 10 sudah punya bisnis. Wow, gitu kamu pernah nggak sih kayak ada teman-temanmu yang kayak minta ajarin kamu tentang bisnismu atau gimana gitu? Oh, kalau itu sih ya lumayan sering sih, bukan sering banget, tapi ya pasti ada lah beberapa orang. Kayak apalagi aku puji Tuhannya ikut lomba-lomba itu sering banget menang lomba di UKP. Kamu suka lomba ya? Iya, jadi aku suka lomba kayak marketing ini udah tahun lalu sama tahun ini ongoing gitu. Nice. Terus ada lomba industrial bisnisnya Petra, terus ada lomba jurusan sipil itu, lomba jembatan itu kemarin juga. Tahu. Iya, itu puji Tuhan aku juara 1 juga. Oh, kamu juara 1 di situ. Ya ampun. Gitu. Tapi berarti kamu tertarik sama sipil juga nggak sih? Enggak. Sebenarnya gini, aku merasa aku tuh diajak sama satu teman ini into sipil banget, papa mamanya memang sipil. Terus aku tuh dari awal bilang,
duh aku nih nggak mungkin bisa, soalnya aku bukan anak IPA banget gitu. Tapi iya. lama-lama ya wis lah, tak pikir kayak kalau kita nggak coba gimana kita tahu gitu. Jadi aku merasa aku masih muda, masih jauh. Jadi kelas 10 ini kenapa enggak aku cobain semua jurusan. Nah itu juga salah satu tips buat kalian, Bener, Pol. gimana kalian bisa tahu interestnya di mana kalau kalian tuh takut buat nyoba. Kalian takut, gimana caranya kalian tahu air itu dingin atau enggak kalau kalian nggak jebur dari situ gitu. Bener, Pol sih. Dan kamu sudah nyoba banyak hal dan bisa disimpulkan ya kamu tetap bisnis ya intinya Iya, ya. interestnya. Kalau misalnya kan nggak ada IPA IPS toh ya di angkatanmu sekarang. Iya. Itu lebih memudahkan kamu buat masuk bisnis nggak, atau kayak kamu malah merasa kayak tambah pengen coba yang lain gitu, atau udah mateng teng gitu? Sebenarnya dari SMP sih aku udah tahu kayak aku mateng Oh, teng 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 wow. itu Ya mengarahnya ke ampun. IPS, sudah mateng teng teng teng. Cuman karena kurikulum Merdeka ini harus diikutin ya dibuat enjoy aja. Ada manfaatnya juga sih, kayak kelas 10 ini aku ikut fisika kan, seharusnya kalau IPA IPS kan nggak ada tuh udaan. Nah aku dengan aku ikut fisika, aku ikut kimia, ini kayak mempermudah aku juga nyoba lomba sipil, itu mempermudah juga sih. Iya, Jadi make lebih sense. luas. Oke, mungkin segitu dulu ya dari podcast Marques kali ini. Tapi kita bakal kasih kalian sama-sama kesimpulan dari kamu nih. Boleh deh, kayak kamu kayak kasih pesan buat teman-teman SMA, atau nggak mungkin kayak ya kasih pesan lah intinya. Apa sih yang menurutmu penting dalam milih jurusan, dan apa yang berdasarkan experience-mu juga? Oke, sebenarnya di sini aku masih kelas 10 ya, jadi aku tidak mau menggurui. Tapi ini Widih. berdasarkan based on my experience gitu. Nggak Jadi apa-apa banget. kalian jangan merasa waktu itu kayak alah cik lama gitu. Jadi kalian bener-bener emang harus pikirin, at least kalian udah masuk SMA itu udah tahu gambaran lah, sambil coba-coba, jangan takut untuk coba intinya. Jadi emang kalian cobain aja semua experience selama itu positif, dan emang itu sangat membantu kalian untuk menjuruskan kalian itu interestnya dari mana. Jadi misalnya interest nih udah di bisnis, nah terus ikut lomba marketing, ikut lomba industrial, kan bisnis ada banyak tuh. Jadi bisa terjurus lagi dari situ, terjurus. Jadi benar-benar udah settle itu kelas 11, kelas 12 tinggal oh ya aku masuk sini. Jadi nggak Iya, bener banget. intinya kayak bahasa Jawa itu kayak kedadapan gitu loh, kayak Bener. aku kelas 12 mau pendaftaran, malah aku mau di mana ya, kayak Iya. duh di sini wis tutup, di sini lah gitu. Jadi karena jangan merasa juga edukasi itu nggak penting, karena edukasi itu penting nggak cuman ilmunya, dan banyak hal lah yang diajarkan dari edukasi. Contohnya aja nih SMA, nggak cuman belajar, intinya main pointnya itu bukan belajar matematika, bukan belajar sin kostan, itu nggak gitu juga, tapi belajar untuk caranya bersosialisasi, terus menghadapi orang yang bervariatif tuh, terus bagaimana caranya juga untuk disiplin, tepat waktu, banyak hal lah yang diajarkan dari edukasi itu. Jadi ya siapapun berhak juga, kayak bukan karena kita cewek juga jadi kayak nggak usah lah ya, itu Bener. penting. Semuanya setara ya kalau di sini ya kalau masalah edukasi. Ya jadi pokoknya kalian jangan takut untuk coba, intinya gitu sih. Selama itu positif, coba aja. Kayak aku juga sebenarnya kayak sipil, kayak apa aku nggak bisa, tapi ternyata juara 1 gitu. Keren sih itu. If we never try, how we know kan. TikTok ya pasti. Bener Ya, banget gitu. Jadi yang aku bener-bener suka dari quotes hari ini adalah kalau kalian nggak tahu kalian nggak tahu air itu panas apa dingin kalau kalian nggak coba nyelam ya. Iya. Jadi buat kalian yang sudah ada mau planning mau dapat ambil jurusan apa, atau buat kalian juga yang masih bingung, coba semuanya ya guys. Jangan sampai kalian nyesel karena cobanya sudah wayahe, kayak udah waktunya mau daftar mepet. baru nyoba kan ya udah telat ya. Oke, jadi thank you banget Jesslyn sudah datang di podcast ini dan menjadi narasumber kita. Dan see you di podcast Marques selanjutnya. Dadah. Bye.